Saudaraku umat Kristen dimanapun saudara berada, kembali berjumpa bersama dengan saya Evangelis Pristio. Terimalah salam damai sejahtera dari tempat kemuliaan yang maha tinggi yang pasti memberkati kita semua. Salam. Dari tempat ini saya ingin mewartakan kabar sukacita bagi saudara-saudara yang ada di luar sana dan seluruh pemirsa channel Pristio. Yang saya meyakini kabar sukacita ini pasti memberkati saudara-saudara. Karena setiap kita berjalan dalam kehidupan ini tidak ada satupun terlepas dari pergumulan hidup. Maka ketika kita berhadapan dengan pergumulan kehidupan, solusi yang paling baik adalah kita datang kepada Tuhan melalui firman yang diperdengarkan bagi kita sekalian. Saya akan mewartakan kabar sukacita melalui sabda kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam Injil Yohanes bagi kita sekalian. Yang sekali lagi saya meyakini akan memberkati saudara-saudara. Sebelum saya membacakan dan mewartakannya untuk kita sekalian, mari kita bersama-sama merendahkan hati dan pikiran kita datang kepada Tuhan. Kita memohon tuntunan roh hikmat kebenaran yang datang daripadanya menuntun hati dan pikiran kita agar kita dapat mengerti, bahkan memberlakukan kehendak yang diinginkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Karena bagaimana kita pahami bersama bahwa kita manusia adalah pribadi yang terbatas. Tetapi kita ingin mempelajari sesuatu yang tidak terbatas. Karena kuasa Allah itu sungguh, saudaraku yang terkasih, tidak terbatas. Karenanya mari kita bersama-sama menyerahkan pewartaan firman Tuhan ini untuk memberkati kita semua. Dengan lebih dulu berdoa kepada Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah dalam Tuhan Yesus Kristus di tempat kemuliaan yang maha tinggi. Tempat kami menghantar pengharapan yang kami rangkaikan di dalam iman dan doa yang kami bawa kepadamu ya Tuhan. Di dalam doa iman pengharapan ini kami sungguh-sungguh berharap bahwa Tuhan akan memberkati setiap perjalanan kehidupan pribadi kami masing-masing Tuhan. Agar kami memperoleh damai sejahtera. Lebih-lebih agar kami menjadi pribadi yang terus bersandar dan berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Karena janji berkat Allah adalah yang berbahagia setiap orang yang dalam hidupnya mengandalkan Tuhan. Diibaratkan bagaikan pohon yang ditanam di tepi air, yang akarnya terus merambat ke batang-batang air dan tidak takut akan tahun-tahun kering. Terus berdaun hijau dan rimbun, berbuah dan lebat. Sekecil apapun buah kami tapi menghasilkan bulir yang baik. Sungguh Tuhan, janji berkat Allah kami imani bersama-sama. Kami yakini bahwa janji Allah tidak akan pernah lewat oleh ruang dan waktu, tetapi janji Allah pasti digenapi. Saat ini bahwa di sorga kami membawa setiap pergumulan kehidupan kami dan menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk memberkati, menuntun bahkan memelihara kami untuk menjadi pribadi yang diberkati. Diberkati kiranya hamba-Mu yang membawa dan memperdengarkan firman ini meskipun kami bukan pribadi yang sempurna. Tapi dalam tuntunan roh hikmat yang datang daripada-Mu ya Allah kami meyakini kami dimampukan. Diberkati seberapapun kami yang di luar sana mendengarkan firman ini. Sehingga sungguh-sungguh hidup kami berada dalam damai sejahtera penyertaan kasih berkat Tuhan. Inilah doa iman pengharapan yang kami bawa kepada-Mu ya Allah dalam keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun firman yang melawat kita sekalian, saya mengambil dari Injil Yohanes, pekerjaan Allah dari tempat kemuliaan yang maha tinggi. Sebelum saya membacakan Injil Yohanes ini, saudara-saudara, sedikit saya memberikan pengantar tentang Injil ini. Injil Yohanes adalah Injil yang kemudian menuturkan bahwa Allah dalam karyanya datang dari tempat yang maha mulia, yaitu datang dari kerajaan Allah, menyelesaikan pekerjaan di bumi, melawat kehidupan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan seteru dengan Allah, sehingga memberikan keselamatan itu. Di sini bedanya saudara-saudara keyakinan kekristenan. Umumnya keyakinan yang lain di luar kekristenan, orang berlomba-lomba mencari keselamatan itu dengan berbuat kebenaran dan kebaikan menurut ukuran dan versi manusia. Padahal sesungguhnya tidak ada takaran, tidak ada garis-garis yang kemudian memberikan batasan bahwa berbuat sampai pada titik tertentu, berbuat kebaikan sampai titik tertentu, kita lalu memperoleh selamat. Tetapi dalam kekristenan keselamatan itu telah dianugerahkan. Dan anugerah keselamatan itu adalah karena kasih dan karunia yang Tuhan berikan. Dan hari ini, saudara dan saya diteguhkan kembali untuk melihat karya Allah yang menyelamatkan kehidupan saudara dan kita sekalian. Menyelamatkan kepada setiap pribadi yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Ia yang datang dari tempat kemuliaan yang maha tinggi. Ia yang datang dari sorga ke tengah-tengah dunia. Ia menuturkan
bagaimana sesungguhnya kehidupan dan keteladanan agar sampai kepada kerajaan surga. Mari saudara, saya membacakan firman yang melandasi persekutuan kita saat ini dengan Tuhan. Di dalam firman yang akan melawat kita sekalian. Injil Yohanes ayatnya yang ketiga, pasalnya yang ke-16. Saya membacakannya bagi kita sekalian. Injil Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 berfirman demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, saudara-saudara. Janji berkat Allah memberikan lawatan kepada kita sekalian. Dan saat ini, ia menyatakan kasih. Dan diteguhkan di dalam firman selanjutnya. Tidak ada kasih yang lebih sempurna. Tidak ada perbuatan yang lebih baik selain daripada merelakan nyawanya mati demi menyelamatkan orang lain. Luar biasa, saudara-saudara. Pekerjaan Allah yang dinyatakan untuk kemudian memberkati kehidupan kita yang telah seteru dan jatuh di dalam dosa. Ketika kita berbicara tentang kasih, maka kita berbicara pula tentang perasaan. Karena tentu kasih itu dilahirkan melalui sebuah perasaan yang ada di dalam setiap pribadi kehidupan saudara-saudara dan saya. Saat ini saya mengangkat kasih dan perasaan berdasarkan tokoh Alkitab. Saudaraku, ada 3 tokoh Alkitab yang menyatakan dan mengungkapkan perasaan kasih di dalam keteladanan bagi setiap kehidupan saudara dan saya yang menjalani kehidupan hari ini. Menjalani kehidupan yang telah memperoleh keteladanan. Karena saudara dan saya menerima perintah yang pertama yang menjadi hukum terutama dalam menjalani kehidupan ini, yaitu kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap akal budi dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Luar biasa, saudara-saudara. Allah memberikan keteladanan tidak hanya meminta. Allah lebih dulu mengungkapkan kasih dan kesetiaannya terhadap kehidupan saudara dan saya. Agar kehidupan berikutnya, kehidupan kita sekalian, telah memiliki keteladanan untuk memberlakukan kasih dalam kehidupan ini. Mari kita lihat bagaimana tokoh Alkitab memberikan keteladanan pada sisi yang lain tentang hati dan perasaan. Tentang mengasihi terhadap sesama kehidupan ini. Saya mengangkat kehidupan pribadi seorang Daud. Jauh sebelum ia ditahbiskan oleh imam besar Samuel menjadi seorang raja bagi bangsa umat pilihan Allah itu. Saudara bisa membaca di dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-6 sampai berikutnya. Bagaimana penuturan daripada pemilihan Raja Daud atau raja umat pilihan Allah itu ketika Tuhan tidak lagi berkenan kepada Saul untuk menjadi raja. Saudaraku yang dikasihi pemirsa dimanapun saudara berada, dari keteladanan ini kita bisa melihat bagaimana ketulusan dan keikhlasan hati seorang Daud. Karena pada saat pemilihan raja, ia diperintahkan oleh ayahnya, oleh orang tuanya, bahwa ia tidak perlu untuk ikut kontestasi menjadi seorang raja. Karena dianggap ia adalah pribadi yang tidak layak dari sudut pandang sebagai manusia. Tetapi sesungguhnya Allah tidak pernah melihat rupa. Allah tidak hanya melihat dari bagian luar yang tampak kelihatan. Tapi lebih jauh Allah melihat secara keseluruhan bahkan hati yang terdalam. Hati setiap pribadi yang memiliki kasih yang tentunya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Karena pribadi yang demikian telah memberlakukan kehendak titah dan perintah Allah. Ketika pemilihan seorang raja pribadi Daud, dianjurkan oleh orang tuanya untuk kemudian menggembalakan kawanan ternak ke padang. Tetapi kemudian hari yang sangat bersejarah dinikmati dan dirayakan oleh saudara-saudara bersama dengan keluarga-keluarganya. Bahwa mereka sedang berlomba untuk terpilih menjadi seorang raja. Tetapi pribadi Daud kemudian pergi untuk menggembalakan kawanan ternak tanpa bersungut-sungut.
Keteladanan yang pertama dalam hal ini kita bisa melihat Daud adalah menjadi pribadi yang setia untuk melaksanakan kehendak dan perintah sebagai orang tua yang menghendakinya. Karena di bagian lain memang diajarkan hendaknya engkau menghormati dan menghargai orang tua yang melahirkan dan membesarkanmu supaya lanjut umur di tanah yang Tuhan berikan. Begitulah perintah Tuhan selanjutnya untuk diberikan kepada kehidupan manusia. Pribadi Daud, salah satu sisinya adalah menggambarkan kesetiaannya kepada kehendak dan perintah sebagai orang tua, di mana ia meyakini orang tua, ayah dan ibu, tidak akan pernah mendidik dan mengantar kepada keadaan yang tidak baik. Tetapi kadang-kadang memang keadaanlah yang membuat harus tidak sempurna. Tetapi jauh dalam lubuk hati setiap orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita, mereka menghendaki dalam tumbuh kembang kita menjadi pribadi yang baik, kita menjadi pribadi yang sukses, kita menjadi pribadi yang sungguh dapat diteladankan oleh semua orang. Tapi pada bagian lain sekaligus Daud memberikan keteladanan hati, yaitu memiliki kerendahan hati. Ia tidak bersungut-sungut, ia tidak merasa kekecewaan yang luar biasa karena ia tidak dilibatkan dalam kontestasi pemilihan seorang raja. Saudaraku, kalau hal ini diperhadapkan kepada saudara-saudara, belum tentu hati dan pikiran kita dapat menerima sebagaimana Daud ikhlas untuk tidak turun. Ia tidak menyimpan rasa dendam. Ia tidak menyimpan rasa iri hati, sekalipun ia tidak terlibat di dalam kontestasi pemilihan yang sedang diselenggarakan. Oleh karenanya, saudara-saudara, hati yang pertama yang ingin saya hadirkan kepada seluruh pemirsa, yaitu kita melihat hati Daud yang penuh dengan ketulusan. Tetapi apa yang terjadi ketika dilaksanakan pemilihan berdasarkan tuntunan hikmat yang diberikan kepada imam besar Samuel untuk mengurapi? Ternyata dari sekian saudara-saudara Daud yang dibawa oleh ayahnya sesuai dengan titah dan petunjuk serta karunia yang diterima oleh imam besar Samuel ini, tak satu pun di antara mereka yang berkenan untuk diurapi di hadapan Allah. Pada saat anak yang terakhir yang tampil dan lewat di depan imam besar itu, maka Saul mendapat hikmat. Saul mendapat karunia bahwa hendaknya ia tidak memilih berdasarkan rupa dan penampilan. Lalu singkat di dalam 1 Samuel ini dituturkan, sudah habiskah anakmu? Lalu ditanya oleh imam besar demikian dan dijawab oleh seorang ayah, yaitu masih ada satu, tetapi ia sedang berada di padang menggembalakan kawanan ternak. Lalu dengan tegas imam besar Samuel itu meminta agar anak itu dihadirkan untuk kemudian menggenapi apa yang telah dinubuatkan Allah dan diperintahkan kepada Samuel sebagai imam besar. Ketika Daud dihadirkan, maka bersuaralah di dalam hati imam besar itu, inilah pribadi yang diurapi dan berkenan kepada Allah. Sehingga di dalam cerita yang dituturkan dengan jelas di dalam kitab kita ini, bahwa Daudlah yang menjadi pribadi terpilih. Lalu berikut saya menghadirkan bagaimana hati dan perasaan seorang raja yang agung, yaitu Raja Herodes. Saya kira tidak satupun sebagai orang Kristen yang tidak tahu bagaimana Herodes dituturkan. Dan salah satu yang mudah diingat bagi kita, seorang Herodes adalah seorang raja yang penuh dengan ambisius. Seorang raja yang penuh dengan ketakutan akan tahta dan kemuliaan yang dia miliki akan hilang. Seorang yang sungguh tidak rendah hati. Ketika orang-orang mewartakan bahwa telah lahir raja bagimu, Raja Juru Selamat yang diwartakan kepada gembala di padang Efrata. Dan orang-orang Majus dari timur datang, kemudian menanyakan, di manakah bayi yang telah lahir? Di manakah sang juru selamat itu berada? Lalu sampailah kabar itu kepada telinga Raja Herodes sebagai penguasa saat itu. Dan seketika ia merasa terganggu dan merasa takut. Karena ia takut tahta yang dia miliki akan jatuh dan dimiliki orang lain. Rasa ketamakan, rasa keinginan menguasai sepanjang kehidupan apa yang dimiliki terus ada dalam dirinya. Karenanya saudara-saudara dituturkan bahwa kepada setiap anak yang berumur di bawah 2 tahun semua harus dibasmi dan dibunuh.
Bahkan istri dan anaknya sendiri pun dibunuh melewati tangan Raja Herodes sendiri. Karena rasa ketakutannya orang lain akan menyaingi kekuasaannya dan kekuasaan itu berpindah tangan. Saudaraku, dua hati yang sungguh berbeda yang telah saya hadirkan bagi saudara-saudara untuk memberkati dan melihat di manakah hati saudara dan saya saat ini. Apakah hati kita berada pada hati yang meneladani kasih Allah dan diimplementasikan di dalam pribadi sebagaimana Daud, ataukah hati saudara sebagaimana hati yang dimiliki oleh Raja Herodes? Selanjutnya saudara-saudara, di dalam kitab Kejadian kita bisa melihat Kejadian 4 ayat 23 bagaimana hati dan perasaan seorang Lamek. Ia memanggil dan berseru di dalam ayatnya yang ke-23 Kejadian 4 ini, "Hai istri-istriku, aku telah membunuh seorang budak karena ia telah memukul dan menghina aku." Hanya karena hinaan, hanya karena pukulan sedikit pun, Lamek memberikan pembalasan dengan melakukan pembunuhan. Saudaraku, hari-hari belakangan ini, kehidupan setiap pribadi kita sesungguhnya diperlukan memiliki. Di dalam kita menjaga keutuhan kebersamaan, seharusnya kita memiliki keteladanan hati seorang Daud. Kita tidak menyimpan rasa iri, kita tidak menyimpan rasa dendam, tapi justru kita memiliki keikhlasan hati dalam menerima segala sesuatu. Tidak bersungut-sungut. Saudaraku, ada satu ilustrasi peristiwa yang sungguh dapat menyentuh hati dan perasaan kita ketika kita selalu memiliki rasa hati yang bersungut-sungut. Rasa hati yang selalu membanding-bandingkan keberadaan kita dengan keberadaan orang lain. Rasa iri hati menghampiri kita. Saudaraku, kita diingatkan di dalam firman Tuhan bahwa Amsal 14 ayat yang ke-30 mencatat dan menulis dengan baik, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi hati yang iri kemudian dapat membusukkan tulang-tulang. Luar biasa saudara-saudara, karena memang dalam perjalanan kehidupan setiap pribadi manusia tidak jarang kita sering merasa iri dengan keberadaan orang lain. Kita kadang-kadang ingin menggenggam kekuasaan itu untuk selama-lamanya. Dan bila mana orang lain berada lebih dari kita, kita kadang-kadang sekali lagi menyimpan rasa iri yang luar biasa. Bagaimana ketika kita melihat paras wajah orang lebih tampan, lebih cantik dari kita? Bagaimana ketika kita melihat orang lain lebih sukses daripada kita? Bagaimana ketika kita melihat orang lain kadang-kadang lebih dihormati dari kita? Sekali lagi harus jujur kita akui, tidak jarang hati dan perasaan kita menjadi iri. Kalau hanya sebatas iri lalu kita berupaya untuk memperbaiki diri, itu baik. Tetapi iri kadang-kadang bercampur dengan dengki. Lalu kita menyimpan rasa sakit hati dan ingin membanding-bandingkan. Dengarlah akan ilustrasi cerita perbandingan ketika kita suka melihat kehidupan orang lain dan tidak menyukuri apa yang kita punya dan kita miliki. Saudaraku, suatu ketika ada seorang anak pedagang asongan yang merasa dirinya sangat miskin. Ia berdagang dan berdiri di tepi penjualan minyak pompa bensin. Lalu saat ia berdiri dan membayangkan betapa enaknya kehidupan orang-orang kaya yang sedang berseleweran masuk dengan mobil-mobil mewahnya mengisi bahan bakar, tiba-tiba tersentaklah ia ketika satu mobil mewah lewat dan tepat berhenti untuk mengisi bahan bakar. Dari jauh ia melihat dengan jelas sekali ketika kaca mobil itu dibuka. Dan seorang supir keluar dengan gagahnya untuk mengisi bahan bakar itu. Kaca mobil itu terbuka separuh dan dilihatnya lah anak sebaya dan seusia dengan dia. Sedang duduk dengan pakaian yang mewah di hadapan mobil itu, di dalam ruangan mobil itu. Lalu hatinya berkata, sungguh alangkah bahagianya. Luar biasa kebahagiaan yang dimiliki oleh anak itu. Tetapi kemudian tiba-tiba anak itu memanggil dia dan mau membeli air mineral yang ia tawarkan. Luar biasa saudara-saudara.
Di tengah perasaan yang mengagumi demikian, lalu ia menghampiri. Dan ketika ia menghampiri, dibuka penuhlah kaca itu. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ia melihat anak yang berpakaian mewah itu duduk persis di samping supir, di dalam mobil yang mewah itu, tanpa ada satupun kaki yang ia miliki. Lalu anak itu menawarkan kepada si pedagang asongan ini, maukah kita bertukar nasib? Engkau menjadi anak orang kaya, duduk dalam segala kemewahan, dibawa ke sana kemari dengan mobil mewah ini, tapi tanpa kaki. Tetapi biarlah saya menjadi pedagang asongan yang miskin, tapi saya memiliki 2 kaki, sebagaimana yang kamu punya. Maka tersentaklah pedagang asongan itu. Baru ia sadar sesungguhnya, tidaklah seenak, tidaklah semewah apa yang ada dalam bayangannya kehidupan setiap orang yang ia lihat hanya sepintas. Tetapi ketika kita memiliki waktu, ketika ia memiliki waktu untuk melihat lebih jauh, ternyata tidak semua apa yang menjadi bayangannya adalah sebuah kenyataan yang dirasakan oleh orang lain. Tentu ini menggambarkan juga kepribadian dan perasaan kita. Bagaimana kemudian keseharian kita menjalani kehidupan ini, sering kita membandingkan. Andai kata saya begini, andai kata saya begitu, dan seterusnya, maka berbahagialah saya. Betapa bahagianya Tuan A begini kelihatan mesra, Tuan B memiliki penghasilan yang cukup, berada dalam kemewahan, memiliki harta, jabatan, kedudukan. Luar biasa kita membayangkan kebahagiaan ketika kita berada pada titik itu. Tapi saudaraku, firman Tuhan meneguhkan kita. Cerita yang bersifat kedagingan dan manusiawi ini sekaligus kontekstual dengan kerohanian, membawa kita untuk sadar bahwa dalam perjalanan kehidupan kita ini, sesungguhnya jauh lebih bijaksana kita menyukuri apa yang ada pada kita dan mengelolanya dengan baik meskipun dalam keterbatasan, ketimbang kita harus berpikir dan membandingkan betapa bahagianya orang lain, tapi saya berada dalam penderitaan. Ini adalah sebuah pemikiran yang bijak. Tapi di atas semua itu, firman Tuhan hari ini saya mengajak karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes 3, ayatnya yang ke-16 ini sungguh meneguhkan hati dan perasaan kita. Ketika kita berjalan dalam ruang dan waktu yang penuh dengan pergumulan kehidupan ini, mari ingat kasih Allah yang begitu besar telah mengaruniakan keselamatan itu. Tentu bagi kita harus menyukuri dengan berbuat. Kebenaran dan kebaikan mengisi hati kita agar memiliki kerendahan hati. Keteladanan Raja Daud adalah menuntun kehidupan saudara dan saya. Keteladanan pribadi Allah yang luar biasa mengambil rupa sebagai manusia. Ia telah memberikan contoh kehidupan bagi kita. Kelahiran telah diwartakan. Kehidupan telah dijalani. Kematian pun datang. Tetapi kebangkitan disaksikan oleh banyak orang. Membawa kita agar hidup dalam ketekunan beriman. Sekalipun tidak satu di antara kita yang terlepas dari pergumulan kehidupan menjalani hari-hari yang kita lewati. Tapi yakin dan percaya kasih karunia Allah tidak akan berpindah sepanjang kita menjadi pribadi yang setia. Oleh karenanya diberkatilah persekutuan kita saat ini yang telah bersekutu dengan kemuliaan Tuhan. Mengingatkan hati dan pikiran kita tentang kasih Allah dan meneladaninya. Kemudian menjadikan pribadi kita taat dan setia serta memiliki kerendahan hati. Menutup khotbah saya ini, saya membaca sebagaimana yang ditulis oleh Amsal Salomo, yang kemudian dituliskan dari pengalaman Daud menasehatkan anaknya yang kemudian melanjutkan tahta kerajaan ini. Bahwa Amsal Salomo, kitab sastra hikmat, menuliskan bagi kita, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka setiap kita dituntut untuk menjaga hati dan perasaan kita. Karena sungguh berawal dari hati, perbuatan dan perilaku kita. Kita dapat dibaca bahwa kita menjadi surat Kristus yang hidup, yang dapat dibaca oleh semua orang. Bahwa kita pewaris kerajaan surga yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saudara-saudara. Amin.